travel with no worry. Mario Teguh Golden West, kami teruskan janji kucing dalam karung. Berbicara mengenai janji, pertanyaan saya kepada Pak Mario berikutnya adalah banyak orang yang mendengar janji lalu mengatakan akan menuruti kata hati, Pak. Yeah. Nah, kata hati seperti apa yang bisa dipercaya akan janji seseorang? Super sekali Mas Ilbram. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memesnya di sini. Perhatikan nasihat pertama dari hati kita. Hati kita mungkin peka, tapi sering dikuasai oleh pikiran yang tamak. Nih, malaikat yang menemani kita mengatakan, jangan Mario, jangan Ilbram, itu too good to be true. Nggak mungkin gitu. Tetapi ini lihat yang sisi buruk dari diri kita. Nggak apa-apa, orangnya kelihatannya keren. Dia pakai jam mahal, mobilnya mahal. Nggak mungkinlah dia nipu. Ayo, jadinya tertipu. Tuh kan, terlalu. Nah, bahkan dua orang yang hadir di sini ini juga nanti Anda lihat. Ada interaksi di mana kita berpihak. Kita itu berpihak. Kalau mau hidupnya baik, berpihak kepada yang baik. Tuh, yang pakai kopiah putih itu ya. Tuh, kalau mau hidupnya tidak baik itu sering yang berpihak kepada yang ngences itu. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, Anda itu berpihak kepada siapa? Kalau ada dua kucing dalam diri kita, yang putih dan hitam, yang Anda pelihara, yang Anda banyak perhatikan dan kasih makan yang putih, maka Anda jadi orang baik. Kalau keburukan, curiga, suudon, itu dipelihara, kebencian dipelihara, maka kita menjadi orang yang lebih kasar daripada yang seharusnya. Nah, orang-orang yang salah memelihara, jadi tidak memelihara kebaikan, tapi memelihara bisikan buruknya, hidupnya gelisah. Banyak masalah. Yuk kita dengarkan curhat dari sahabat-sahabat kita ini. Silakan, Pak. Ya, Mbak Siska, bagaimana ceritanya? Salam support tentunya Pak. Salam support. Sesuai temanya di sini, saya cuman buka sedikit mungkin ya. Kebetulan pernah gagal untuk melakukan pernikahan mungkin ya. Kapan rencananya? Rencananya Desember lalu. Ya, perhatikan Mbak Siska, gagal aja senang. harus, Ya. karena memang harus. Oke, jadi Desember lalu harusnya menikah, lalu tidak jadi. Mengapa? Ya, sebelumnya mungkin senang dengan janji yang diberikan gitu ya. Oleh ekstrim mantan. Oleh seseorang ya, lebih tepatnya seperti itu. Oleh dia. Ya, awalnya memang tidak disetujui oleh orang tua dengan posisi dia yang... orang tua tidak setuju dengan posisi dia, Ya. dengan status dia. Dengan Apa statusnya. Apa statusnya? Saat itu dia mengaku duda. Mengaku duda. Mengaku di garis bawah. Orang kalau memang duda kan tidak perlu mengaku duda. Aku duda, gitu toh? Oke, terus? Berselang ya mulai terbuka sebetulnya saya tahu bahwa dia bukan duda, tapi saya nggak sedang proses cerai, jadi ya sudah. Belum duda ternyata setelah belum duda, sedang dalam proses cerai, ya, dan Anda menunggu proses itu. Ya, katanya suratnya tinggal diambil di pengadilan, ngomong Suratnya gitu. tinggal diambil. Ya. Ya. Lihat ketawa lagi. Harus. Oke, terus? Terus berikutnya? Setelah itu saya coba terima semuanya dengan semua janji yang dia beri, baik itu dalam segi finansial ataupun kebaikan kepada keluarga ataupun... Apa janji finansialnya? Banyak. Apa saja? Rumah? Rumah tentunya yang memang betul-betul kita sudah datang dan... Sudah lihat rumahnya? Ya. Oh bagus. Terus? Ya, sampai pilih lokasi. Sampai pilih lokasi, oh my god. Semuanya. Terus apa lagi? Deposito? Deposito itu yang ada ya, deposito. yang paling dia banggakan itu Dia banggakan deposito dan deposito. uang warisan tentunya ya. Uang warisan. Orang tua masih hidup? Orang tuanya masih ada, hanya memang sudah dibagikan ke dia. Orang tua masih ada, tapi warisannya sudah dijanjikan kepada... Luar biasa ya. Iya. Jadi dia akan bilang, Pak, gitu, istriku udah minta warisannya, Bapak bagaimana? Gitu.
Kan masih hidup, oke. Nah, terus. Ya, deposito. Sebetulnya silakan. saya bukan matre, tidak. Oh, tidak. Oh, tidak. Tidak. Mana Hanya ada. karena dia menjanjikan Pak Mario ya, Iya, iya. jadi Betul. kehidupan yang lebih layak tentunya gitu. Tapi tidak matre, tidak. Nggak matre. Tidak. Oke, lalu? Terus? Setelah semuanya dijalani, orang tua juga tahu, akhirnya ya sudahlah gitu, coba dijalani gitu, prosesnya dijalani untuk surat cerai dan semuanya, oke, dia sanggupi semuanya. Berselang ya ternyata berselang waktu Ternyata. deposito itu terbongkar dengan sendirinya. Itu bohong. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kan bukan matre. Oke. Tapi Terus? tetap Pak Mario memang nggak matre, jadi tetap dijalanin sama saya. Betul. Jadi deposito nggak ada. Lanjut. Terus? Lanjut. Jadi bagi saya memang ya sudah lah, bukan finansial yang saya cari, hanya itu maksud saya gitu. Yang saya cari dengan sikapnya dia ke keluarga, baik pun ke saya gitu ya. Oke, terus? Ya sudah, saya berusaha tetap menerima dengan kondisi dia. Ya sudah, dijalani aja, rezeki kan nanti ada yang atur. Saya pikir seperti itu. Mendekati hari bulan untuk menikah, 2 bulan mungkin ya, atau 3 bulan sebelum Oktober. menikah, sudah dipersiapkan semuanya. Ternyata ada yang lebih mungkin akan bikin semuanya gitu lagi ya. Jangan buat kita deg-degan begitu dong. Oke. Coba apa yang mau buat wow ini? Wow, kita bikin Ya. wow lagi. Ternyata. Jadi bukan hanya deposito yang dia bohong gitu ya. Oke, rumah semuanya lenyap lah dalam pikiran saya, sudah gitu. Ternyata 2 bulan mau menjelang, melihat bukti lagi, dan itu memang tangan Tuhan yang bekerja. Bukakan dengan sendirinya jalan. Saya nggak pernah cari kesalahan orang ya, tapi dibukakan dengan sendirinya. Ternyata bukan hanya status menjelang duda di sini, tapi dia punya 2 istri. Ini deposito istri 2. Oke. Terus Itu. bagaimana? Jadi ternyata dia belum selesai cerai, sudah punya istri lagi. Iya. Punya anak dengan istri yang kedua. Ada. Aduh. Jadi mencari yang ketiga. Jadi ibu dicadangkan untuk yang ketiga. Bukan yang ketiga sih, mungkin lebih Tuh, tepat. nanti dulu. Dia sudah punya 2. Tapi dia bilang, enggak, saya enggak akan yang jadi yang ketiga. Karena dia menjanjikan memang akan menceraikan. Dua-duanya diceraikan untuk Katanya sedang proses semuanya. Sebentar, ibu sampai hati dia menceraikan 2 wanita itu. Sebelum dia bercerita memang sedang tahap proses, makanya saya jalani. Nanti awalnya. kalau sudah punya 2 istri, ibu bersedia jadi istri ketiga? Makanya saya memutuskan untuk tidak. Oh, itu tidak. Oh, super sekali. Nah, yang membuat ibu akhirnya bisa tegas untuk tidak meneruskan hubungan dengan laki-laki ini apa? Apakah karena semua janjinya yang finansial itu batal atau karena dia punya 2 istri? Sebetulnya semuanya. Cuman titik yang saya tarik di sini bukan hanya finansial ataupun masalah status dia yang memang dia pun saat ini ingin membuktikan itu sudah selesai. Yang saya tarik di sini memang ternyata kebohongan yang selama ini dia beri gitu ya, yang saya coba terima, tidak bisa diterima oleh pihak keluarga saya untuk saat ini. Kalau keluarga bisa terima, apakah Anda teruskan? Tidak. Tidak. Oke. Tidak. So siapa bilang hanya ABG yang bingung soal cinta? Ya tuh, wanita-wanita yang sudah mapan, sudah harusnya dewasa pun bisa membuat itu. Nah, masalah berikutnya? Saat ini setelah saya memutuskan untuk tidak, dan saya coba mencoba ikhlas dengan semua yang terjadi gitu, berharap untuk yang lebih baik ke depannya tentunya dengan siapapun itu. Dia tetap mengancam semuanya, dan terakhir mengancam untuk tetap memberi keyakinan ke pihak keluarga saya
baik itu ke saya. Oke, mengancam itu adalah kalau tidak ada Anda turuti, dia akan. Nah, dia akan apa kalau Anda tidak menikahi dia? Menjadi istri ketiga. Apa yang dilakukannya? Istri ketiga. Oh iya loh, logisnya kan begitu. Ini kenapa tertipu terus karena dia nggak tahu. Dia ini tidak sadar dia akan jadi istri ketiga. Masih berlaku seperti satu-satunya. Itu loh, wanita itu loh. Oke, so, kalau begitu, kalau Anda tidak menikah dengan dia, dia akan mengancam. Kalau tidak menikah menjadi istri ketiganya, dia akan apa? Itu jelas sekali, apa? Terakhir bilang ke saya dan ke orang tua saya, dia mengancam semua kendali ada pada saya gitu. Apa kendalinya? Entahlah itu apa. Jadi dia bilang cuman kamu akan meminta saya kembali dan kamu akan meminta maaf dan mengharap saya kembali, bahkan keluargamu juga akan berharap saya kembali dengan kondisi kamu tidak sehat dan kamu tidak kondisi mengerang dan tidak sehat, dia bilang seperti itu. Jadi dan dia sudah siap untuk melakukan apapun, meskipun sampai di mohon maaf SMS semua, WhatsApp dia juga ada. Dia sampai siap untuk, kalaupun saya di penjara, saya di penjara, saya siap untuk dapat memiliki kamu gitu. Kalau sudah ditaruh begitu kelihatan sekali ya, Anda ini lucu sekali. Akan dijadikan istri ketiga tapi belum menerima fakta itu. Enggak kok, aku masih yang satu-satunya. Ya, dan kalau memang ancaman itu nyata, present, clear and present danger, dilaporkan ke pihak berwajib. Iya. Iya toh? Betul. Good. Jadi apa anjuran Anda kepada Mbak Siska? Lanjut atau pilih yang baru? Apa? Sudah. Pilih yang baru dan benar. Jadi jangan lagi Anda bilang lanjut. Enggak, ini jangan dilanjutkan. Gitu. So, Ibu, kami mendoakan kebaikan bagi Ibu. Amin, terima kasih. Baik, kita break dulu sebentar. Menarik sekali kisah Mbak Siska. Nanti Pak Mario juga masih akan meneruskan. Dan cerita dari Pak Abbas juga ingin kita ketahui kira-kira curhatnya seperti apa. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Apakah PPS seharusnya tidak berpihak? Ya, tidak berpihak kepada siapapun. Kalau janjinya isi, Bapak dapat apa?